Pernahkah Anda menemukan diri Anda diam-diam menikmati keheningan yang manis saat Anda akhirnya sendirian? Di dunia yang sering menyamakan popularitas dengan nilai, mudah untuk mengabaikan kekuatan ketenangan dan kualitas unik dari mereka yang lebih menyukai keheningan dan kesendirian. Orang-orang yang menikmati kebersamaan dengan dirinya sendiri bukan sekedar kaum introvert yang bersembunyi dari dunia. Mereka adalah pengamat yang ulung, pemikir yang mendalam, dan orang yang menghargai ruang pribadi mereka. Mereka paham perbedaan antara sendirian dan merasa kesepian, suatu perbedaan yang banyak orang sulit untuk memahaminya. Dalam banyak kisah, orang bijak dengan spiritualitas yang sangat tinggi juga sering digambarkan tinggal sendirian di sebuah gubuk di bukit, gunung, atau hutan. Karena kesendirian ini memungkinkan mereka untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian batin, mendalami hubungan dengan alam dan sang penguasa alam semesta, serta menghindari godaan duniawi. Orang-orang yang menyukai kesendirian dan keheningan memiliki kualitas-kualitas yang luar biasa. Kualitas-kualitas ini tidak hanya membedakan mereka dari orang lain, tetapi juga membekali mereka dengan kekuatan batin dan ketahanan yang mengagumkan. Jadi, jika Anda pernah mempertanyakan mengapa sebagian orang memilih menyendiri daripada bersosialisasi, atau jika Anda termasuk orang yang menikmati waktu sendiri, video ini cocok untuk Anda. Sepuluh kualitas menakjubkan yang dimiliki orang yang suka menyendiri. 1. Mereka intuitif. Orang-orang ini telah menghabiskan begitu banyak waktu dengan diri mereka sendiri, sehingga mereka telah mengembangkan indera tambahan, kemampuan untuk memahami sesuatu secara kilat tanpa melalui proses reasoning yang disadari. Intuisi tajam yang mampu memotong omong kosong bagaikan pisau panas memotong mentega. Mereka tidak memerlukan kaca pembesar detektif untuk melihat kebenaran. Mereka seperti memiliki detektor kebohongan bawaan. Saat Anda menghabiskan banyak waktu sendirian, Anda mengembangkan kemampuan luar biasa untuk membaca orang, merasakan motif mereka, dan melihat di balik kedok mereka. Anda mulai memperhatikan hal-hal yang diabaikan orang lain, menangkap isyarat yang tidak diperhatikan orang lain. Indera Anda menjadi lebih tajam, wawasan Anda lebih dalam, dan penilaian Anda lebih akurat. 2. Mereka berdiri sendiri. Orang yang menikmati kesendirian adalah orang yang benar-benar tangguh. Mereka tidak membutuhkan tepukan di punggung atau bintang emas setiap kali mereka melakukan sesuatu dengan benar. Anda tahu mengapa? Karena mereka punya tim pemandu sorak mereka sendiri, di dalam diri mereka sendiri. Dan percayalah, itu adalah hal yang indah. Seperti melihat burung Phoenix bangkit dari abu, penuh api dan megah. Mereka tidak menunggu seseorang untuk menolong mereka. Mereka di luar sana menolong diri mereka sendiri. 3. Mereka cerdas dan kreatif. Cobalah menghabiskan waktu berjam-jam sendirian, bergulat dengan pikiran Anda hingga pikiran itu mengalir ke kanvas pilihan Anda. Para pemikir terhebat di dunia tidak menciptakan mahakarya dengan berceloteh di warung kopi atau obrolan ringan yang dangkal di pesta ultah teman. Mereka melakukannya dalam kesendirian, di sudut-sudut pikiran mereka yang tenang, di mana kecerdasan mereka berkembang biak. Pernah mendengar tentang Einstein, Bill Gates, atau Nikola Tesla? Mereka semua penyendiri, dan mereka mengubah dunia. Dalam kesendirian itulah inspirasi muncul, membisikkan rahasia ke telinga mereka. Ini tentang menari bersama keheningan, hingga menghasilkan keindahan. Dan itu membutuhkan lebih dari sekedar bakat. Dibutuhkan keberanian, kesabaran, dan yang terpenting, sedikit keterasingan. 4. Mereka adalah pemikir yang mendalam. Mereka adalah orang-orang yang merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup, seperti mengapa kita di sini? Apa arti kehidupan? Apakah masih ada alam semesta lain selain yang kita tempati? Kemana kita pergi setelah mati? Mereka adalah Sokrates masa kini, Konfusius di zaman kita yang membedah tatanan realitas. Saat Anda sibuk mengunggah makan siang Anda di Instagram, pikiran mereka seperti galaksi, penuh dengan konstelasi ide dan lubang hitam keingintahuan.
Mereka tidak hanya melihat permukaannya, mereka menyelami kedalamannya, menjelajahi setiap sudut dan celah, setiap sudut gelap, setiap celah tersembunyi. Mereka tidak takut menghadapi hal yang tidak diketahui, mempertanyakan hal yang tidak perlu dipertanyakan, dan menantang status quo. 5. Mereka sangat sadar diri. Ketika Anda menghabiskan banyak waktu sendirian, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda mulai melihat diri Anda sendiri dengan jelas, seperti sedang melihat ke cermin. Namun, itu bukan cermin biasa. Ini adalah salah satu cermin yang sangat jujur, yang memperlihatkan setiap detail kecil, setiap kekurangan, setiap kelebihan. Ini adalah jenis cermin yang tidak berbohong. Dan tahukah Anda, itu adalah kekuatan super, karena ketika Anda mengenal diri sendiri dengan baik, Anda tidak mudah terpengaruh oleh pendapat orang lain. Anda tidak bergantung pada validasi eksternal. Anda tidak peduli lagi dengan pandangan orang lain terhadap diri Anda. Selama Anda yakin yang Anda lakukan benar, Anda tidak butuh pengakuan dari orang lain karena Anda puas dan nyaman dengan diri sendiri. 6. Mereka setia. Saat mereka memilih untuk menerima seseorang dalam hidup mereka, mereka akan melakukannya sepenuh hati. Mereka tidak hanya mencelupkan kaki mereka ke dalam air, mereka menyelaminya dengan kepala terlebih dahulu. Mereka tidak hanya menggaruk permukaan, mereka menggalinya. Mereka loyal, dapat dipercaya, dan dapat diandalkan. Saat mereka mengatakan mereka ada untuk Anda, mereka bersungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang yang akan mendampingi Anda dalam suka dan duka, yang akan mendukung Anda saat dunia menentang Anda, yang akan tetap bersama Anda bahkan saat keadaan menjadi sulit. Jadi, lain kali Anda melihat seseorang yang lebih suka menyendiri daripada bersosialisasi, jangan abaikan mereka. Mereka mungkin saja teman paling setia yang pernah Anda miliki. 7. Mereka benar-benar otentik. Orang-orang ini benar-benar asli. Mereka apa adanya, tanpa rekayasa dan tanpa pura-pura. Mereka terlalu sibuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka terlalu fokus menjalani hidup mereka yang sebenarnya, mengekspresikan individualitas mereka, dan merangkul keunikan mereka. Mereka tidak berusaha membuat orang lain terkesan. Mereka tidak mencari pengakuan atau kekaguman dari orang lain. Mereka tidak butuh itu. Mereka hanya menjadi diri mereka sendiri, apa adanya, asli, dan autentik. 8. Mereka tangguh. Kesunyian bukan untuk orang yang lemah hati. Ini bukan jalan-jalan di taman atau seharian di pantai. Ini adalah tempat yang penuh tantangan, tempat yang penuh dengan cobaan, medan perang. Di sanalah kekuatan mental dibangun, ketahanan dikembangkan, karakter dibentuk. Jadi lain kali Anda menghadapi tantangan alih-alih mengeluh, mengapa tidak meniru gaya hidup penyendiri? Mengapa tidak menghadapinya secara langsung bergulat dengannya? Lagi pula, kalau mereka bisa, kenapa Anda tidak? 9. Mereka selektif. Mereka tidak membiarkan sembarang orang masuk ke dalam lingkaran mereka. Mereka tidak menjalankan kegiatan amal di sini. Anda tidak bisa masuk begitu saja karena Anda merasa ingin melakukannya. Anda tidak bisa masuk seenaknya karena Anda merasa berhak melakukannya. Jika Anda diizinkan masuk, itu karena mereka melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Anda. Itu karena mereka melihat sesuatu yang unik, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang berharga. Itu karena mereka melihat nilai dalam diri Anda. Mereka lebih suka mempunyai satu teman sejati, asli, dan otentik daripada 1000 teman palsu, dangkal, dan tidak tulus. Mereka lebih suka menghabiskan waktu dengan satu orang yang benar-benar memahami mereka daripada sekelompok orang yang hampir tidak mengenal mereka. 10. Mereka sangat nyaman dengan diri mereka sendiri. Ada kesalahpahaman umum bahwa orang yang senang menyendiri itu kesepian. Mari kita perjelas satu hal di sini. Ada perbedaan besar antara menyendiri dan kesepian. Mereka adalah penguasa diri mereka, kapten jiwa mereka. Dan percayalah, tidak ada yang dapat menandingi perasaan percaya diri, rasa otonomi, dan kegembiraan karena kebebasan mereka. Jadi lain kali Anda melihat orang yang menyendiri, jangan mengasihani mereka. Jangan memandang rendah mereka. Jangan berasumsi bahwa mereka kesepian hanya karena mereka sendirian.
Sebaliknya, hormati mereka, kagumi mereka, bahkan mungkin belajarlah dari mereka, karena para penyendiri ini, mereka tidak pernah merasa kesepian. Apakah menurut Anda video ini bermanfaat? Jika iya, berikan like dan bagikan ke teman-teman Anda. Berikan juga pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.